Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Keadaannya sehat? Sehat. Oke, untuk sebelum kita mulai absensinya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua. Si Abdul udah datang? Oh ya, datang ya. Pakai kembali dulu. Ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita agar lebih sukses dan lebih bermakna hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin. Gerak. Doa mulai. Ya, alhamdulillah, semoga dengan semua yang kita doakan hari ini dapat kita berjalan dengan baik dan semoga limpahan rahmat ini menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai sebelum masuk, alangkah baiknya kita mau nyanyikan dahulu Indonesia Raya agar jiwa patriotisme kita selalu hadir di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, yang mana minggu lalu kita telah membahas beberapa materi dan beberapa objek. Nah, siapa yang masih ingat? Saya. Gimana? Pemanfaatan objek khusus. Pemanfaatannya apa saja kemarin? Ya, Pak. Lagi. Pemanfaatan dalam industri, Dalam pendidikan, game, arsitektur, iklan. Coba. Nah, itu dia. Alhamdulillah Anda masih ingat. Nah, karena kemarin kita sudah melakukan juga praktek mengenai pengolahan, berarti sekarang pengolahan itu akan kita aplikasikan lagi dari kehidupan sehari-hari ke dalam aplikasi komputer. Nah, siapa yang bisa mewakilkan membacanya? Bila, jelaskan ya. Diri. Anak yang hebat, santun dalam berperilaku dan senantiasa semangat dalam mencoba hal-hal yang baru. Bisa Anda menelaah kata-kata ini? Apa maksudnya? Jadi kalau Ananda ini dalam kategori ini, berarti Ananda itu akan berperilaku santun. Itulah ciri-ciri orang yang hebat dan akan menjadi orang yang besar nantinya. Bangunan ini dibuat dengan apa ini? Bangunan ini batu. Apa lagi? Semen. Kemudian pasir. Apa lagi? Tripod kayu. Nah, benar kan orang mendengar material bangunan apa saja? Batu, kemudian semen, dan kayu. Itu adalah materi. Material. Nah, untuk hari ini objek yang telah kita olah, kemarin kita sudah membuat kursi. Kemudian juga ada yang membuat kelas, kita olah, memberikan material ke dalam objek tiga dimensi. Bapak tidak akan menjelaskan begitu banyak. Nanti silakan observasi tentang tugas ini dengan modul yang telah Bapak kasih nanti dengan media pembelajaran yang Bapak tampilkan atau yang Bapak share di grup nanti. Lalu kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah 3.14, memahami material pada objek sederhana. Seperti yang Bapak gambarkan tadi, bangunan ini terbuat dari material. Dari apa saja tadi sudah sebutkan, ya kan? Nah, kemudian kita sekarang implementasikan kepada objek 3 dimensi kita ya. Telah beberapa minggu lalu kita buat. Nah, kemudian 4.14-nya ini prakteknya mengaplikasikan material pada objek sederhana. Kita aplikasikan
objek yang telah kita buat dari kubus sehingga menjadi objek bangku, kursi, meja atau kasur, tempat tidur, kita aplikasikan nanti menambahkan materi material. Nah, bayangkan apa yang tahap selanjutnya yang kita lakukan. Nah, untuk kita masuk ke dalam pembelajaran, kita lakukan pretest. Silakan grupnya diakses. Saya nanti kita lihat nanti nilainya. Nanti kita juga akan bandingkan dengan yang postesnya nanti. Nah, perhatikan ke depan. Oke, materi. Ya. Dengan gambaran yang telah Bapak sampaikan tadi, apa pengertian dari material? Menurut pendapat Anda aja dulu. Gila? Bahan-bahan Untuk membuat objek. Bahan-bahan untuk membuat objek. Yang lain? Ya Pak. Ya. Bahan Tidak. belum diolah. Bahan yang Belum diolah. Ada lagi yang bisa menambahkan? Nah, Pemberian karakter fisik pada satu objek. pemberian karakter fisik pada satu objek. Objek. Tepuk tangan untuk kita semua. Walaupun salah, walaupun benar, tidak penting dulu karena kita memunculkan dahulu pendapat kita. Nah, pendapat itu boleh salah, boleh benar. Nanti akan dibenarkan lagi. Material. Contohnya tadi adalah pemberian karakteristik pada sebuah objek. Untuk lebih pemahamannya, Bapak tidak akan menjelaskan secara rinci karena nanti tugasnya ini Bapak berikan, Bapak serahkan kepada Anda untuk lebih dieksplor lagi, kemudian disajikan di depan. Ya, kemudian nanti teman-temannya akan menanggapi apakah ini benar yang disampaikan atau tidak. Oke? Nah, untuk melihat apa itu material, nah di sini ada jenisnya. Sudah Bapak sampaikan juga, ini adalah objek yang akan dibuat di 3 dimensi tadi. Ini besi. Ini kayu. Jadi yang material itu yang mananya? Apakah objeknya atau bahannya? Nah, video pembelajarannya. Untuk mengakses video pembelajarannya, silakan dilihat di gadgetnya masing-masing. Sambil melihat, Bapak juga akan membentuk kelompok untuk membahas tentang materi ini. Ya, silakan diakses. Bapak akan membentuk kelompok. Kelompoknya ada 3 atau 4 orang nanti. Dan ini modulnya, silakan Andika, diakses, berikan kemana? Andika, Yuda, Afwan, Alif, dan Tan Sri itu kelompok bersama ya. Oke Pak. Kemudian Ibnu dan kawan-kawan juga satu kelompok. Maya dan teman-teman satu kelompok. Nah, silakan posisinya berdekatan. Sudah berdekatan? Baca dulu soal yang ada di job sheet. Pahami dulu apa yang ada maksudnya di job sheet. Pahami dulu. Baik Pak. Job sheet sudah dipegang per kelompok? Sudah ditelaah apa maksudnya? Nah, silakan dirancang perencanaannya. Dirancang siapa yang akan presentasi, siapa yang akan menjadi moderatornya nanti. Tunjuk teman-temannya, silakan semuanya aktif memberikan informasi. Nah, informasi tidak terbatas. Bisa dilihat di Google, di YouTube, dan juga media yang Bapak sampaikan. Nanti presentasinya usahakan ya nanti ada yang membawa contoh materialnya nanti.
Baik Pak. Agar bisa diperagakan nanti di depan mana ini apa, ini terbuat dari apa, teksturnya apa. Oke? Silakan dicari nanti di luar apa aja yang dapat dibawakan presentasinya. Sudah, ayo kita presentasikan. Mulai dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ima. Kepada Ima dipersilakan. Yang pertama, material. Material adalah proses pewarnaan sebuah objek yang tampak pada permukaan objek tersebut. Material dapat digunakan untuk menciptakan berbagai variasi pola warna atau tingkat kehalusan, kekasaran, lapisan sebuah objek secara lebih jelas. Dan juga material dapat mengetahui komposisi yang digunakan pada objek tersebut. Contohnya, yang pertama ada gelas. Gelas memiliki bentuk yang transparansi yang terbuat dari kaca. Lihat teman. Jadi dapat diartikan bahwa material adalah sebagai karakteristik dari suatu objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada sedikit tambahan material, yakni material kayu. Material yang digunakan pada yang saya bawa di depan ini adalah kayu. Kayu ini merupakan bahan baku konstruksi yang berkelanjutan yang memiliki tekstur dengan beberapa golongannya. Salah satunya yaitu ada tekstur halus seperti kayu kalim, tekstur sedang seperti kayu jati, dan tekstur kasar seperti kayu meranti. Lalu, apabila sebuah objek 3 dimensi tidak diberi material, maka kita akan sulit membedakan mana yang objek maya dengan objek aslinya. Kemudian, sebaliknya, fungsi untuk kita menambahkan material pada objek 3 dimensi yaitu untuk memberikan efek realistis dan nyata pada objek 3 dimensi agar tampilannya lebih nyata. Mungkin saya rasa sekian dari kelompok saya. Kalau ada kesalahan kata atau perilaku, saya mohon maaf. Setelah presentasi yang sangat jelas tadi, yang menjelaskan apa itu material, apa itu fungsinya, Bapak lihat beberapa kelompok juga menampilkan barang-barang, objek-objek realitanya di sini. Seperti fungsinya, dia memberikan karakteristik dan membuat objek itu seperti realitanya di dunia maya. Sehingga apa yang kita buat di dunia mayanya atau di aplikasinya tidak bisa kita membedakan mana nanti yang aslinya dengan yang kita buat. Oke, untuk memperdalam keterampilannya, silakan kita kembali membuat prakteknya, mempraktekkan apa yang telah kita bahas hari ini tentang material. Nah, lakukan penghidupan komputer secara baik. Harapkan ketika hanya dalam labor ini jangan nanti ada kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kecerobohan pemakaian komputer. Oke. Lihat website-nya kembali. Ada itu soal yang kedua tentang keterampilannya, praktikumnya. Kita demonstrasikan yang kelompok 1 dulu. Buat kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, Budika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari demonstrasi kelompok 3 yang memberikan tekstur atau material meja ya, yang identik dengan kak, kemudian ada piringnya, biasanya piring itu ada yang berwarna, ada juga yang transparan, kemudian ada. Nah, ini pemberian materi dan hasilnya semuanya berhasil menggunakan material ke dalam objeknya. Sekarang kita kembali akses post-testnya. Waktunya 5 menit. Oke. Nilainya sudah masuk semua. Alhamdulillah. Nilainya mendapatkan nilai yang sempurna. Jangan dulu. Bagi Anda yang tidak mencapai KKM berarti harus mengulang lagi dalam materi ini. Kemudian bagi yang telah sampai ke KKM-nya untuk ditingkatkan lagi di pelajaran berikutnya. Nah, karena pembelajaran kita telah selesai, sebelum berakhir, apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Pilih. Pemberian material pada objek. Pemberian material pada objek. Apa fungsinya? Untuk Menambahkan kesan hidup pada objek. menambahkan kesan hidup pada objek. Nah, jika kita tidak memberikan material pada objek ini, apa yang akan terjadi? Kaku. Akan terlihat kaku. Apa lagi? Tidak menarik. Nah, jadi apakah dengan demonstrasikan tadi melihat kesan realistisnya itu sudah sampai atau belum? Ya. Kaca berarti kita memberikan efeknya transparan dan tidak berwarna. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang pengaturan kamera. Jadi silakan dibaca literasi-literasinya di rumah bagaimana menggunakan kamera di Blender nantinya. Silakan rapikan ruangan dan alatnya. Ya, lakukan prosedur pematian komputer yang baik. Sudah? Untuk mewakili pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas. Ya, berat. Syukur mulai.